Anda tidak disukai suami, suami Anda meninggal, Anda merdeka. Baik, atau Anda meninggal, selesai persoalan. Tapi kalau Anda tidak disukai oleh Allah, Anda mau lari kemana? Di alam kubur, Allah masih tahu tentang Anda. Di akhirat, Allah yang punya kuasa tentang Anda. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan tabarruj? Waqarna fi buyutikunna. Waqarna. Duhai perempuan-perempuan muslimah. Menetaplah di rumahmu. Tinggallah di rumahmu. Sukai aktivitas di rumahmu. Kalimat ini, kalau berhenti sampai sini, artinya perempuan gak boleh keluar rumah. Hanya dalam rumah saja. Tapi kalimatnya dilanjutkan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak mengapa kalau ingin keluar. Tapi jangan sampai ketika keluar rumah, engkau melakukan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah di masa lalu mengerjakannya. Tidak terlarang perempuan keluar rumah, dan keutamaan banyak pekerjaan di dalam rumah, dan pahala juga mengalir di dalam rumahnya. Tidak dilarang dia keluar, tapi yang dilarang keluar dengan tabarruj. Apa itu tabarruj? Silahkan cek di kamus-kamus bahasa Arab. Tidak akan keluar dari konteks an tazayyanat al-mar'atu wa azharat mahasihunna wa khuliyatahunna. An tazayyanatil mar'atu, berhiasnya seorang perempuan bagi dirinya. Di tabarruj disebutkan tidak untuk laki-laki, tapi untuk perempuan. Di perempuan aja dilarang. Maka sangat lebih aneh lagi kalau ada laki-laki melakukan tabarruj. Hati-hati ya. Awas hati-hati. Perempuan aja udah dilarang. Laki-laki pengen tabarruj. Perempuan tutup aurat. Masya Allah. Laki-laki buka aurat. Itu yang bahaya. Bisa ya. Buka aurat dengan membuka yang perempuan pun dilarang untuk menampakkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Ya, antazayyanatil mar'atu. Satu, disebut dengan kebiasaan berhias. Kalau sampai sini, ini belum ada masalah. Wa azharat, ini yang mulai muncul masalah. Dan berhias itu, bersolek itu, teman-teman sekalian, ditujukan untuk ditampakkan, diperlihatkan. Dan kalimatnya bukan menggunakan kata-kata biasa, tapi azhar. Dari kata zahir. Zahir. Kalau dalam bacaan tajwid ikhfa disebut dengan zuhur. Jelas. Ada sholat zuhur ketika cahaya mulai terang begitu jelas. Matahari berada di atas kepala kita. Geser dikit, bayangan mulai turun. Tapi keadaan mulai jelas. Karena ketika semakin siang mulai kelihatan. Malam-malam kelihatan ganteng. Begitu siang, kurang ganteng dikit. Bisa gitu kan? Malam-malam kelihatan cantik. Begitu menjelang subuh, agak berkurang. Baik, duha semakin relatif. Siang-siang kelihatan jauh bedanya. Misal gitu kan? Karena nampak semuanya. Malam-malam kelihatan. Ini dari jauh misalnya. Wah, seperti batangan tertentu. Baik. Kayaknya itu penghapus. Kayaknya bukan. Begitu semakin terang. Oh, spidol. Bahkan bukan cuma spidol. Bisa kelihatan mereknya. Snowman. Jelas ya? Zuhur, azhara. Artinya apa? Ketika menggunakan kata zahara saja, sudah nampak. Di sini pakai hamzah. Azhara. Sengaja menampakkan keadaan dirinya. Berhias untuk sengaja terlihat. Sengaja terlihat. Masya Allah. Kalau perempuan berhias untuk sengaja terlihat, salah apa tidak? Oh, belum tentu. Kalau yang lihat suaminya. Belum tentu, Pak. Ada perempuan, dia berhias untuk dilihat suaminya. Nggak ada masalah. Tapi yang ini, bukan suami yang ingin lihat. Tambahan. Mahasinahunna wa khuliyatahunna. Mahasinahunna, yang indah-indah pada dirinya. Yang indah-indah pada dirinya. Wa khuliyatahunna, dan yang nampak istimewa pada dirinya. Untuk dilihat siapa? Ghaira bu'ulatihinna, yang bukan berhak melihatnya, bukan suaminya. Dilihat orang lain yang asing bagi dirinya. Baik, ibu menikah, ibu punya suami, gaul dengan suami, ibu dandan. Bagus, bersolek, luar biasa. Tapi yang untuk dilihat siapa? Suami, bagus. Belum selesai, bukan ustadz, suami orang. Salah. Anda bersolek, berhias untuk dilihat oleh orang lain, yang bukan hak untuk melihatnya. Ini yang disebut dengan tabarruj namanya. Persoalannya teman-teman sekalian, hukum ini, satu, menunjukkan bahwa dilarang perempuan tampil menghiasi dirinya
untuk dilihat, sengaja menampakkan diri, dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Tapi persoalannya, apa yang ditampakkan dengan kalimat tabarruj ini? Dilihat yang indah dan istimewa dalam dirinya. Sepakat para ulama, kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah ketika bertabarruj menampakkan yang paling indah dalam kultur orang-orang Arab dan bahkan mungkin kekinian tidak akan terlihat nampak indah bagi seseorang, khususnya perempuan, pertama selain nampak pada parasnya, wajah dan keadaannya. Jadi dari bagian kepalanya, kepala, wajah. Kalau sudah disebutkan kepala, kalau wajah tampak bagian depan. Kalau sudah kepala sampai dengan ke rambut, sampai dengan bagian telinga, sampai dengan mendekati ke leher. Nah, jadi kalau disebutkan tabarruj, ini umumnya menampakkan bagian yang tampak terlihat indah, ingin kelihatan menarik, dan puncak keindahan pada seorang perempuan, salah satunya akan nampak pada parasnya. Silakan cek, Anda membedakan perempuan